kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan dengan tepuk tangan. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Tuhan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan melalui online. Puji Tuhan, biarlah kesempatan ini kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita mau berdoa supaya Tuhan yang pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami datang kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami masuk di dalam ibadah kami mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan
untuk Tuhan turut campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mohon kehadiran Tuhan yang memimpin kami dari permulaan sampai akhirnya, supaya kami boleh menikmati Tuhan baik-Mu, kasih kuasa-Mu, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan dan hamba mulai dan buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, di kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Jadi percaya inilah yang sangat membawa kebahagiaan. Kenapa? Sebab melalui percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, kita menerima keselamatan oleh penebusan darah Yesus. Puji Tuhan, jangan seperti Thomas yang harus membuktikan dengan mencucukkan tangannya ke tangan Tuhan. Jangan sampai begitu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini firman Tuhan menekankan tentang percaya. Percaya itu membawa kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Itu menerima keselamatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, bahkan kita akan mengalami dengan percaya kita ini, mungkin kita tidak melihat, tidak nampak Tuhan secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Allah itu roh, dan roh itu digambarkan seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan hasil dari angin itu, gerakan dari angin itu melalui daun pohon-pohon yang berkeriakan. Kita bisa, bahkan kita merasakan kalau angin itu berhembus ke diri kita, kita merasakan dinginnya angin. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan. Begitu juga Allah yang roh adanya, yang digambarkan seperti angin. Kita tidak bisa melihat Allah, walaupun Tuhan Yesus bisa nampak, tapi tidak sembarangan. Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia, bahkan kemanusiaan itu sudah jadi sempurna. Di mana kita melihat satu contoh, Saulus yang menjadi Paulus, ketika dia melihat Tuhan Yesus di Damsyik, yang kelihatan sama Saulus itu adalah cahaya yang lebih terang daripada matahari, sehingga matanya menjadi buta. Bahkan setelah sembuh pun, sudah melek pun, matanya jadi sakit mata. Jadi jangan sampai kita sembarangan ngomong pengen nampak Tuhan, nggak usah. Yang penting kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu ada, bisa menampakkan diri, dan kita bisa merasakan kehadirannya. Di mana? Waktu kita mengalami masalah. Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Nah, Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu kita bisa rasakan. Di mana kita bisa rasakan? Waktu kita menghadapi masalah. Dikatakan firman Tuhan
Barang siapa yang percaya dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukannya. Kita akan melihat Tuhan melakukan apa yang kita doakan dalam masalah itu, yaitu Tuhan hadir dan Tuhan melakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya, karena Tuhan mau melakukannya. Jadi saudara, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, nampak di dalam waktu kita menghadapi masalah Tuhan atasi. Puji Tuhan saudara, kanto kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat secara kasat mata, tapi mereka percaya. Melalui percayanya itu, Tuhan menyertai. Bukan saja menyertai, Tuhan mau melakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini satu penghiburan bagi kita. Kalau kita percaya, bukan saja kita diselamatkan, tapi juga Tuhan mau menyertai kita dan hadir di dalam masalah yang kita hadapi. Kita bisa merasakan, walaupun kita tidak melihat, tapi kita merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan sebagai penutup di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Mari nanti istri saya yang membacakannya. Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Selanjutnya Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Allah hadir di dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan ini yang mengatakan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah jangan sia-siakan percaya kita kepada Tuhan. Sebab melalui percaya kita kepada Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa ada kebahagiaan bagi orang yang percaya, walaupun tidak melihat secara kasat mata, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menolong Tuhan untuk mengatasi masalah yang kami hadapi. Bahkan dengan iman kami, Tuhan, dengan percaya kami. Dan kalau kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau melakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, juga bagi orang yang percaya. Sebab Tuhan mau melakukannya untuk mengatasi masalah yang kami hadapi. Tuhan juga mau tolong kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan mau lindungi kita, menjaga kita. Kan itu kita mau juga belajar rendah hati. Kalau kita diberikan peraturan-peraturan, biar kita mentaati.
yaitu protokol kesehatan. Kita harus taati supaya kita terhindar. Itu satu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Bahkan kita berdoa untuk segala kebutuhan kita. Tuhan sanggup menjadi sumber jawaban. Dia sanggup memelihara kita, menolong kita, melindungi kita, memberkati kita. Karena mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang luar biasa, yang menolong kami, memelihara kami, melindungi kami, bahkan menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat-Mu Tuhan, GBT Yesus Hidup, yang pada pagi hari ini kami sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi Tuhan pertolongan bagi kami Tuhan, sehingga kami mau mengimaninya, meyakininya Tuhan. Dan kalau kami menghadapi apapun juga, kami bawa kepada Tuhan melalui doa-doa. Tuhan berkati Tuhan jemaat-Mu, Tuhan di dalam segala kebutuhan, masalah dan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati Pak Gunarta, Tuhan, yang tempatnya dipakai oleh kami GBT Yesus Hidup Tuhan. Bahkan rencananya untuk memperbaiki Tuhan atap Tuhan dari tempat ibadah. Engkau berkati Pak Gunarta beserta istri, anak, mantu, cucu Tuhan, dan seluruh Tuhan karyawannya dengan limpah Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, berikan keamanan, kenyamanan, hindarkan dari virus corona Tuhan. Berkati Tuhan Pak Gunarta ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan tolong Tuhan pelayanan di Cibadak. Tuhan campur tangan Tuhan dengan Yayasan Pancaran Damai Bandung. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Parousia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.